Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara kita memperingati hari Paskah. Setiap tahun pasti kita memperingati hari Paskah ini. Hari Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi Paskah bukan hanya berbicara tentang kematian saja, tetapi juga tentang kebangkitannya. Kalau Yesus hanya mati, saudara, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa dan tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Karena Yesus kita itu luar biasa, saudara. Dia memang mengalami kematian. Tetapi dia kalahkan kuasa kematian, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian, disitulah harga dosa, kesalahan dan kejahatan kita ditebus. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Berita Paskah yang kita dengar pagi hari ini adalah teguh berdiri di dalam Injil. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat 1 sampai ayat 4. Tetapi saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4. Nanti kita akan lihat juga ayat 1 dan ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Tapi saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4. Saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Saudara, ayat 3 ini dimulai dengan kata yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Siapa yang menyampaikan sesuatu yang sangat penting ini, saudara? Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan saat itu, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau kita dengar kata sangat penting, saudara, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sangat utama, sangat pokok atau sangat berharga. Waktu seseorang menyampaikan berita yang sangat penting, berarti berita itu sangat berharga untuk didengar dan disimak oleh orang yang mendengar penyampaian itu. Nah, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus saat itu, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apakah yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu? Kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang akan kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Apa yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, ayat 1 dan ayat 2 memberikan jawaban adalah Injil. Jadi Rasul Paulus tidak menyampaikan yang biasa-biasa, saudara. Rasul Paulus itu menyampaikan sesuatu yang sangat penting,
yang sangat pokok bagi manusia, yang sangat berharga bagi kita, yaitu adalah Injil. Makanya saya kasih berita Paskahnya, teguh berdiri di dalam Injil. Apa sebenarnya Injil itu, saudara? Kita tahu ini Injil, Alkitab kita ini juga disebut Injil. Apakah sebenarnya Injil itu? Saya jawab, Injil itu adalah kabar baik dan kabar benar. Jadi Injil ini bukan hanya kabar baik saja, tetapi juga kabar benar. Nah, tidak semua kabar baik yang didengar itu adalah kabar yang benar, saudara. Tidak semua. Karena baik itu belum tentu benar. Nah, Rasul Paulus dia menyebut Injil itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus disampaikan karena Injil itu kabar baik dan kabar benar. Jadi ini sangat berharga bagi kita, saudara. Sangat berharga bagi manusia. Karena Injil kabar baik dan juga kabar benar. Pertanyaannya adalah, apakah kabar baik dan kabar benar dari Injil itu? Saya jawab, kabar baik dan benarnya adalah Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan dikuburkan, lalu pada hari ketiga Dia dibangkitkan. Ini kabar baiknya, saudara, bagi kita manusia. Karena Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Bukan dosa yang dilakukan oleh Yesus, bukan. Yesus kita itu tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Waktu dia mati bukan bagi dosanya, tetapi bagi dosa saya dan bagi dosa saudara. Ini kabar baiknya, saudara. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan kabar baik ini juga merupakan kabar yang benar. Bukan kabar yang dibuat-buat oleh Rasul Paulus. Bukan kabar yang direkayasa oleh Rasul Paulus. Bukan cerita yang dibuat oleh Rasul Paulus. Tetapi kabar baik dan benar ini. Karena memang Injil itulah kabar baik dan kabar benar. Pertanyaan lagi, saudara. Di mana kabar benarnya? Bahwa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Injil itu kabar baik dan kabar benar. Jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus menyampaikan yang sangat penting itu tidak menyimpang dari kitab suci. Kalau saudara membaca Alkitab terjemahan lama, kata kitab suci itu ditulis dengan kata nas Alkitab. Kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata kitab suci itu ditulis dengan kata tertulis dalam Alkitab. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sesuatu yang sangat penting karena berisi kabar baik dan kabar benar itu semua ada di dalam Alkitab. Semua sesuai tertulis di dalam Alkitab. Nah, apakah Alkitab itu, saudara? Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan firman manusia.
Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang dikendalikan Roh Kudus, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan firman Tuhan itu bukan berita bohong, saudara. Firman Tuhan itu bukan berita tidak baik. Firman Tuhan itu bukan berita tidak benar. Tapi firman Tuhan itu adalah berita baik dan berita benar. Makanya Rasul Paulus berani katakan, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Saudara, jangan geser Alkitabmu dengan yang lain. Jangan geser kebenaran firman Tuhan dengan yang lain, saudara. Karena firman Tuhan ini adalah kabar baik dan kabar benar. Firman Tuhan tidak pernah menyampaikan berita bohong. Firman Tuhan tidak pernah menyampaikan berita tidak benar. Firman Tuhan selalu menyampaikan yang baik dan yang benar. Nah, dikatakan dalam ayat 1 dan 2, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Waktu kita dengar ungkapan ini, saudara, apa artinya ini? Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Artinya adalah, jika Yesus tidak mati, maka kita tidak memiliki keselamatan. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Kalau dia tidak mati di salib, saudara, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, karena Yesus benar-benar mati, itu sebabnya Yesus benar-benar dikuburkan. Orang yang dikuburkan, saudara, karena dia mengalami fase kematian. Seperti saya kalau menguburkan jemaat, pasti yang saya kuburkan jemaat yang sudah mati. Gak mungkin saya kuburkan jemaat yang hidup. Berarti saya pembunuh dan saya bisa masuk di dalam penjara. Waktu saya kuburkan jemaat, karena saya sudah dikasih tahu, si ini meninggal. Si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Lalu saya siapkan, saudara. Saya tanya sama keluarganya, kapan rencana dikuburin? Nanti ada yang bilang besok om. Tunggu saudara saya om dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Bangka. Ya dari mana-mana saudara. Nanti kalau mereka datang baru kita kuburkan. Nah saya pasti tunggu itu saudara. Tunggu itu. Terserah sesuai dengan apa yang disepakati oleh keluarga. Nah karena jemaat itu sudah mati, makanya saya kuburkan. Nah orang yang dikuburkan karena dia mengalami fase kematian dalam hidupnya. Nah Yesus itu benar-benar mati, itu sebabnya dia dikuburkan. Nah waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan yang namanya kuasa maut atau kuasa kematian itu. Itu sebabnya kita bangga percaya kepada Yesus. Kita bangga memiliki Yesus. Bukan saja dia mati, tetapi juga pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dia kalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Dan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Coba saudara dengar dan lihat, pernah saudara tahu ada orang di luar Yesus yang mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hanya Yesus saudara. Waktu dia bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa. Dan hari ini kita peringati pasca itu. Berita kematian
dan kebangkitan Yesus. Nah, sebagai orang percaya, karena Injil itu adalah kabar baik dan kabar benar yang di dalamnya kita diselamatkan. Kita harus teguh berdiri di dalam Injil itu. Artinya jangan mau kita digeser dengan Injil itu oleh apapun yang ditawarkan dalam hidup kita, saudara. Orang muda, jangan mau digeser Injil itu dalam hidupmu karena pasangan hidup yang kau pilih. Di tengah masa pandemi COVID-19, jangan tukar, jangan bergeser dari Injil itu karena jabatan, karena materi, karena uang. Jangan. Dia mati dan dia bangkit hanya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan sebagai orang percaya, kita mau teguh berdiri di dalam Injil itu. Inilah berita Paskahnya, saudara. Teguh berdiri di dalam Injil. Pertanyaannya adalah, apakah teguh berdiri di dalam Injil itu? Saya akan menyampaikan 3 hal, saudara. Teguh berdiri di dalam Injil yang pertama, kita buka Filipi pasal 1 ayat 27. Saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Apa teguh berdiri di dalam Injil itu, saudara? Kalau kita lihat ayat ini, orang yang teguh berdiri di dalam Injil, hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu artinya sesuai, selaras. Kalau kita teguh berdiri di dalam Injil yang adalah kabar baik dan kabar benar yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kata lainnya adalah gaya hidup kita harus sepadan, sesuai, selaras dengan Injil Kristus. Di mana saja kita berada, hidup kita harus selaras, sesuai dengan Injil Kristus. Orang-orang muda yang kerja, engkau kerja di mana saja, jauhkah dari orang tuamu, dekatkah dari orang tuamu, lingkunganmu, apakah lingkungan orang percaya atau lingkungan orang yang tidak percaya. Kalau engkau teguh berdiri di dalam Injil, engkau akan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Kuliahmu benar, saudara. Sekolahmu benar, kerjamu pasti benar. Kalau orang-orang muda teguh berdiri di dalam Injil Kristus, gaya hidup mereka selaras sesuai dengan Injil Kristus. Gak mungkin mereka memilih pasangan di luar Tuhan. Gak mungkin mereka berpacaran yang tidak benar. Gak mungkin mereka berpakaian yang mini-mini. Gak mungkin. Saya kalau ngelihat itu, saudara ya, remaja-remaja, pemuda-pemudi, kalau dia pakai hot pants, saudara, pendek bener begini, kenapa gak sekalian berenang aja dia? Iya loh, saudara. Ya saya jangan sampai jumpai lah kaum muda kita di sini. Jangan saya sampai jumpai. Pendek bener begini. Gimana coba, saudara? Itu mah paling cuma makan bahan berapa ya? Ada ibu sini tukang jahit, Ibu Suyin. Kalau cuma celana pendek segitu bahannya berapa ya?
Ya paling sedikit kan? Iya kan? Paling sedikit kan? Apakah itu hidup sesuai dengan Injil Kristus? Tidak, saudara. Tidak. Waktu kita berpakaian, membangkitkan hawa nafsu bagi lawan jenis kita, kita sudah menjadikan orang itu berdosa karena keadaan kita. Kalau kita menghargai arti daripada Paskah ini, kita menghargai Injil yang berisi kabar baik dan kabar benar ini, hidup kita harus sesuai, selaras dengan Injil Kristus. Gaya hidup kita, gaya hidup yang sepadan, yang selaras dengan Injil Kristus. Kita kerja benar, saudara. Enggak nipu sana, nipu sini. Sering saya bilang orang dagang timbangan yang benar, bukan timbangan yang tidak benar. Kemarin kita dengar kesaksian yang ibadah kompri ya. Sebelum disaksikan dia bersaksi sama saya. Udahlah kamu bersaksi, bagus kesaksian kamu. Dia ada usaha saudara, dia dipercayakan oleh bos untuk mau megang satu kerjaan di luar Lampung ini. Dia udah garap dengan begitu baik. Ya 90% lebih lah udah oke. Pada hari hanya tiba-tiba enggak jadi. Tadinya saya mau marah, Om. Saya mau lapor dia. Jangan, saya bilang jangan. Hikmat dari atas itu enggak lapor-lapor polisi, enggak. Jangan. Iya makanya saya terima aja lah. Saya minta maaf sama bos saya. Maaf bos, sebenarnya sudah begini, ya enggak apa-apa katanya. Udah tuh dia kena COVID lagi saudara. COVID berapa? 17 atau 19? Ah ya 19, berarti masih waras saudara. 19 ya iya. Kena COVID dia. Harus diisolasi di Jakarta, isolasi mandiri. Cukup lama, hampir sebulan dia. Dari awal Desember sampai awal Januari dia baru dinyatakan negatif. Lalu dia dengar kokonya meninggal. Lagi isolasi mandiri. Dia dengar lagi sahabat dekatnya di sini meninggal. Dia lagi isolasi mandiri. Kecewa saya, Om. Sama Tuhan kecewa. Sebulan dia tidak berdoa sama Tuhan dan tidak beribadah. Kecewa dia. Kecewa. Kok Tuhan begini? Saya ini udah hidup benar Tuhan. Saya kerja benar. Dia bilang, saya kerja benar Om. Gak mau saya nipu sana nipu sini. Saya udah kerja benar. Kok bisa begini? Sebulan dia tidak ibadat, tidak berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tolong dia masih hobi dengar firman di YouTube. Waktu itu dia dengar khotbah dari seorang perempuan dari Palu, Sulawesi Tengah. Tentang kecewa itu wajar, judulnya. Boleh kita kecewa, boleh. Tapi ingat, kecewamu tidak merugikan Tuhan, tapi merugikan dirimu sendiri. Boleh kau kecewa sama Tuhan, boleh. Tapi Tuhan tidak pernah dirugikan. Engkau yang rugi sendiri. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Waktu dia dengar firman, dia bangkit lagi. Tuhan, saya mau kembali lagi kepadamu. Dia kecewa karena dia merasa dia udah kerja benar. Dia gak nipu sana, gak nipu sini. Dia kerja A, B, B, C, C. Itu saudara. Nah kita kan gak tahu di sini yang hidupnya tidak sesuai. Nipu sana, nipu sini, lapor sana, lapor sini. Iya kan? Nah, dia tidak lakukan itu. Dia kecewa sama Tuhan. Tapi waktu dia dengar firman, saya kecewa. Tuhan gak dirugikan. Saya yang rugi. Bukannya Tuhan. Lalu dia balik kembali kepada Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya bilang saksikan. Dia bersaksi di Kombapa itu, saudara. Dia bersaksi di Kombapa. Saudara yang saya kasihi. Mari kalau kita tahu Injil, kabar baik dan kabar benar itu sudah memberikan keselamatan kepada kita. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup yang sepadan, yang sesuai, yang selaras dengan Injil Kristus.
Lalu yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 58. Tampilkan, saya bacakan. Lama ya? Masih lama? Lama ya? Saya baca Alkitabnya agak sulit saudara yang kecil ini. Tolong Gati bacain Gat. Perhatikan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu bagaimana orang yang berdiri teguh jangan goyah ini? Itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang teguh berdiri di dalam Injil. Yang pertama gaya hidupnya sesuai dengan Injil itu. Lalu yang kedua, orang itu giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan kata selalu. Itu artinya tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak ada alasan untuk berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Kalau kita teguh berdiri dalam Injil, tidak ada alasan untuk kita berhenti di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dalam Alkitab terjemahan lama, saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan ditulis seperti ini. Senantiasalah berusaha dalam pekerjaan Tuhan. Sama senantiasa dengan selalu. Senantiasalah berusaha. Jangan berhentilah berusaha dalam pekerjaan Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu seperti ini. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan sebelahnya, saya nggak pernah mau berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Ya, apa katanya? Saya tidak pernah mau berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Nggak ada yang berani? Mari berita Paskah ini, jadikan kau teguh berdiri di dalam Injil. Engkau harus bekerja terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab terjemahan lain ditulis seperti ini. Senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Berkelimpahan itu kan berlebihan ke saudara. Senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Ada lagi terjemahan itu begini. Bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Siapa yang pernah berhenti nih? Saat ini berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Jujur saudara, jujur. Berarti engkau sedang goyah dalam Injilmu. Kau tidak teguh berdiri dalam Injil itu, engkau goyah. Alasan bisa diterima, bisa alasan diterima. Duh gimana ya saya sibuk, saya nggak punya waktu. Waduh, saya pulangnya sudah malam. Oh, Tuhan bilang iya, nanti malamnya saya ambil dalam hidupmu ya, biar engkau mati. Ya kan? Ada yang bilang begini sama saya, aduh om saya udah gak tahan sama suami saya. Oh gitu ya, udah saya lihat caranya, ucapannya, kelakuannya. Iya, jadi maunya gimana? Gimana om ya? Maksudnya apa ini? Ya saya udah gak tahan om, ya udah. Bagaimana kalau suami mau mati? Mikir dia. Ya kan gak tahan suruh aja mati suamimu. Doa sama Tuhan, Tuhan cabut nyawanya. Atau suruh om yang doain, mau gak? Oh jangan om katanya, jangan om. Nah katanya udah gak tahan. Udah gak tahan gak mau sama lagi kan. Udah lihat begini. Ya udah nanti om doain mati dia. Mau gak? Enggak berani dia saudara. Berarti masih tahan. Masih tahan. Ya udah berdoa aja saya bilang. Berdoalah sama Tuhan. Tambah puasa.
Biar Tuhan ubah suamimu jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik. Suruh mati nggak berani dia. Oh kalau dia mati gimana anak saya? Ya itulah maksudnya. Kalau udah gak tahan ya artinya biarin dia mati. Ya kamu urus sendiri sama anak-anak kamu. Udah saya juga gak sanggup. Ya udah tahan aja. Bertahan aja. Nah saudara yang saya kasihi. Kalau kita teguh berdiri di dalam Injil. Kita akan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah kita akan, Tuhan saya berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan, aku berhentikan juga berkat-Ku kepadamu. Apa pekerjaan Tuhan itu saudara? Pekerjaan Tuhan itu adalah pelayanan yang ada di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu pekerjaan Tuhan. Ada di dalam gereja, gereja lokal kita. Ada juga yang kita lakukan di luar gereja. Itu pekerjaan Tuhan. Saya lakukan di dalam dan di luar gereja. Sebulan saya pasti 2 kali ke pedalaman saudara. Kedalaman, sharing dengan hamba-hamba Tuhan. Kumpul saya sama mereka, jauh dekat bagi saya gak ada masalah. Kenapa? Itu pekerjaan Tuhan. Saya pergi kemana aja, gak takut saya saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau mati, ya mati dikuburin. Mati dikuburin. Kemarin Sabar kan divaksin, maaf ya Sabar ya. Sabar tuh kan takut sama suntik. Takut sama suntik. Pernah saudara waktu acara musda, dengar Sabar pingsan? Pernah ya? Karena dia lihat jarum suntik dokter Nopi. Lalu kan saya daftarin mereka untuk vaksin di puskesmas ini. Saya telepon lurah, Pak gimana sih Pak ini staf saya di gereja ini biar bisa divaksin. Kan KTP mereka ini KTP-nya macam-macam. Udahlah Pak Pendeta kasih namanya sama nicknya, nanti kita alamatin semua di gereja. Saya masukin 13 orang. Lalu lurah kasih ke puskesmas, dikasih dokter, tolong divaksin yang ada di gereja ini. Termasuk nama Sabar. Lah iya. Gak mau dia, saudara gak mau dia. Gak mau. Kalau kamu gak mau divaksin, om gak mau tahu kamu kemana-mana. Akhirnya dia divaksin, saudara. Divaksin kemarin sama Ibu Gembala. Saya belum divaksin, karena jatah saya kasih si Sabar itu. Saya bilang gini sama mereka, saya pikir hari ini saya keluarin peti 1 dari gudang untuk Sabar. Karena jarum aja dia lihat dia pingsan, apalagi masuk di tubuhnya. Dia bilang sudah siapin peti, lalu saya bilang Roh kasih kabar sama keluarganya, di Nias bahwa dia mati karena vaksin. Rupanya petinya gak keluar-keluar saudara, dia sehat. Sehat. Ada tuh Sabar tuh di pojok sana biasanya kalau dia duduk di luar. Sabar, lah iya. Iya saudara, puji Tuhan. Sampai di mana tadi? Jadi pekerjaan Tuhan itu saudara berbicara di dalam gereja maupun di luar gereja. Nanti tanggal 10 kan saya sama bapak-bapak ke Lampung Timur. Mereka yang ngundang saya, padahal MD sudah buat surat edaran jangan buat acara. Om, kami sudah bebas om di sini. Benar ya, tolong tunjukkan kamu orang boleh buat acara dari tim gugus tugas di sana. Mereka tunjukkan saudara. Boleh om, di sini udah aman om. Ya udah, om datang tanggal 10 nanti sama kaum bapak. Itu pekerjaan di luar gereja. Apakah tidak bisa kita lakukan? Bisa saudara. Apalagi di dalam gereja. Orang yang teguh berdiri di dalam Injil. Dia tidak pernah berhenti di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia tidak pernah membuat alasan-alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu pekerjaan Tuhan bisa dilakukan di dalam gereja, juga di luar gereja. Yang ketiga, yang terakhir. Apakah teguh berdiri di dalam Injil Kristus itu? Yang ketiga,
tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita hanya kepada Yesus, saudara. Jangan kepada yang lain. Saya dapat kiriman, saudara, dari Malaysia. Ada seorang, siapa namanya? Kalau saya namanya barat-barat tentu salah sih nyebutnya, takut saya. Dia promosi barangnya, saudara. Untuk supaya laku barangnya. Dia promosi merek sepatu apa itu. Saya kirim di keluarga saya. Tetapi waktu dia buat sepatu ini, saudara, dia dengan harga darah. Ada tanda darah dan di sepatu itu ada logo kuasa gelap. Dan dia cuma cetak sepatu itu 666, enggak lebih. Dan habis terjual semua itu, saudara. Artinya dia buat promosi ini dengan perjanjian sama setan. Bisa enggak, saudara? Bisa, bisa. Waktu saya dapat ini, kaget saya. Bisa, kok dia mau. Lalu di situ ditulis ayat Alkitab. Berarti dia Kristen dong. Kristen dong. Tapi untuk mengangkat harkatnya, martabatnya, popularitasnya. Dia bukan buat perjanjian dengan Yesus, tetapi dengan setan. Dia cuma cetak 666 sepatunya, saudara. Sepatunya. Kalau saya dikasih mau saya pengen jadi promosi. Nih, gak bener. Gak bener nih. Bisa gak kita menyangkal dia, saudara? Bergeser? Bisa. Kenapa kita bergeser? Karena kita tidak teguh berdiri. Orang yang teguh berdiri dalam Injil Kristus, dia tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat di luar Yesus. Dia pegang itu, saudara. Dia pegang. Pandemik ini banyak tawaran-tawaran, saudara. Solusi, jalan keluar, jalan pintas. Supaya kita tertolong dari usaha pekerjaan kita dan sebagainya. Tapi kalau engkau teguh berdiri dalam Injil, kalau engkau tahu itu buat engkau menyangkal, engkau tidak akan lakukan tawaran-tawaran itu. Kalau engkau tahu waktu engkau ditawarkan, engkau bisa menyangkal Yesusmu, engkau tidak akan lakukan tawaran itu. Kalau engkau teguh berdiri, engkau tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini ayat penutup, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan untuk orang diselamatkan. Tidak, hanya ini. Di dalam Yesus. Dalam Yesus. Sekali lagi, jangan jual Yesusmu karena pasangan hidup. Jangan jual Yesusmu karena jabatan. Jangan jual Yesusmu karena harta kekayaan. Jangan. Kalau engkau teguh berdiri dalam Injil, engkau tetap percaya kepada Yesusmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, dalam memperingati Paskah ini, biarlah kita makin teguh berdiri, bukan makin goyah, saudara, makin teguh berdiri di dalam Injil Kristus. Kita mau hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kita mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi hari ini.